Oke, dipersilakan kepada kelompoknya Daniel yang beranggotakan Rani dan juga Amanda untuk mempresentasikan simulasi Monte Carlo dengan algoritma linear kongruensial dengan studi kasus dalam memperkirakan keuntungan penjualan makanan mahasiswa matematika. Silakan. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai simulasi Monte Carlo dengan algoritma linear kongruensial dengan studi kasus dalam memperkirakan keuntungan penjualan makanan mahasiswa matematika. Di sini saya sendiri Daniel dengan NIM 13, ada teman saya Amanda NIM 17 dan Rani NIM 31. Di sini pada simulasi Monte Carlo dengan algoritma linear kongruensial dengan studi kasus dalam memperkirakan keuntungan penjualan mahasiswa matematika. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama melakukan observasi terhadap parameter yang akan dimodelkan, yang kedua menghitung frekuensi dari nilai parameter, yang ketiga menghitung probabilitas dan probabilitas kumulatif, yang keempat membuat range atau interval dari masing-masing variabel dengan range antara 00 sampai 99, yang kelima mengambil suatu bilangan random dengan menggunakan tabel random atau dengan pembangkit bilangan acak yaitu algoritma linear kongruensial. Yang keenam memasangkan bilangan random, dan yang terakhir menentukan hasil perkiraan keuntungan penjualan makanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah flowchart algoritma yang tadi. Nah, yang pertama yaitu kita melakukan observasi terhadap parameter yang akan dimodelkan. Ini adalah data primer dari penjualan makanan mahasiswa matematika. Itu ada bacinas, cireng, stik tempoyak, keripik kentang, dan cheese cuit. Ini untuk jumlah penjualan makanan pada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Yang selanjutnya yaitu tabel daftar harga jual keseluruhan berdasarkan jenis makanan. Untuk jenis makanan bacinas, harga jual per bulan itu 1.100.000, cireng 1.050.000, stik tempoyak 1.120.000, keripik kentang 650.000, cheese cuit 960.000. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung frekuensi tiap-tiap nilai parameter. Untuk bacinas total frekuensinya 110, cireng 105, stik tempoyak 120, keripik kentang 65, cheese cuit 80. Nah, yang selanjutnya kita menghitung probabilitas dan probabilitas kumulatif. Bisa kita lihat, ini adalah probabilitas dan probabilitas kumulatif untuk penjualan makanan bacinas. Dapat kita lihat. Yang selanjutnya untuk jumlah penjualan makanan stik tempoyak. Dan yang selanjutnya itu jumlah penjualan makanan cireng. Ini untuk probabilitas dan probabilitas kumulatif untuk keripik kentang, dan ini untuk tabel cheese cuit. Yang selanjutnya kita membuat range atau interval dari masing-masing variabel. Ini adalah untuk interval bilangan acak dari probabilitas kumulatif makanan bacinas. Dapat kita lihat pada tabel 1.9. Yang selanjutnya yaitu interval bilangan acak untuk jenis makanan cireng, jenis makanan stik tempoyak, dan jenis makanan cheese cuit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini yang kelima membangkitkan bilangan acak dengan algoritma linear kongruensial. Adapun rumusnya seperti ini. Nah, dalam hal ini sebagai contoh bilangan yang akan dibangkitkan yaitu 15. Nah, untuk membangkitkan bilangan acak yang digunakan, di sini kami menentukan A-nya itu 41, X0-nya 13, yang dimana ini yang akan duluan dipilih bilangan acaknya. Terus ada C sama dengan 7 dan M sama dengan 100. Untuk perhitungan sampai di sini kami membangkitkan sebanyak 15, yang dimana yang bangkit bilangan randomnya yang pertama yaitu 40, yang kedua 47, yang ketiga 34, yang keempat ada 1, yang kelima ada 48, yang keenam ada 75, yang ke-7 ada 82, dan seterusnya sampai yang ke-15 ada 18. Nah, jadi di sini dengan algoritma linear kongruensial, pembangkit bilangan acak yang dihasilkan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini memasangkan bilangan randomnya.
dengan menyimulasikan permintaan pulsa makanan selama 1 bulan dengan menggunakan angka acak sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya menentukan hasil perkiraan keuntungan penjualan makanan. Pertama, rata-rata permintaan Bacinas per minggu 110 dibagi 4 sama dengan 27,5. Probabilitas Bacinas dikali dengan permintaan Bacinas, ekspektasi sama dengan sigma I sama dengan dari 0 sampai 4, yaitu 0,14 dikali 15 ditambah 0,15 dikali 20 ditambah 0,41 dikali 45 ditambah 0,27 dikali 30 sama dengan 32,25 atau 32 per minggu. Yang kedua itu rata-rata permintaan cireng per minggu 105 dibagi 4 sama dengan 26,25. Dengan cara yang sama sehingga diperoleh 34,2 atau 34 per minggu. Yang ketiga itu rata-rata permintaan tempoyak 120 dibagi 4 sama dengan 30, yaitu menghasilkan 32,8 atau 33 per minggu. Yang keempat, rata-rata permintaan keripik kentang 65 dibagi 4 sama dengan 16,25, yaitu menghasilkan 17,35 atau 17 per minggu. Yang kelima itu rata-rata permintaan cheese squid 80 dibagi 4 sama dengan 20, yaitu 24,76 atau 25 per minggu. Untuk mencari perkiraan keuntungan penjualan produk makanan atau simulasi dapat dilakukan dengan perkiraan sama dengan harga jual keseluruhan jenis produk dibagi dengan total penjualan jenis produk dikali dengan jumlah permintaan. Untuk Bacinas, harga jual keseluruhan 1.100.000 dan total keseluruhan penjualan yaitu 110. Maka perkiraan keuntungan 1.100.000 dibagi dengan 110 dikali 32 sama dengan 320.000. Untuk cireng, harga jual keseluruhannya 1.005.000 dan total 100.000 dan total keseluruhan penjualan 105. Perkiraan keuntungannya itu 340.000. Untuk stik tempoyak, harga jual keseluruhan 1.120.000 dan total keseluruhan penjualan 120. Maka perkiraan keuntungannya itu yaitu 308.000 rupiah. Yang keempat itu keripik kentang, harga jual keseluruhannya 650.000 dan total keseluruhan penjualan 65. Maka perkiraan keuntungannya itu 170.000. Untuk cheese squid, harga jual keseluruhannya itu 960.000 dan total keseluruhan penjualan 80. Maka perkiraan keuntungannya yaitu 300.000. Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel ini, yaitu tabel perkiraan keuntungan penjualan makanan. Di mana Bacinas itu dengan jumlah permintaan 32, keuntungannya 320.000. Untuk cireng jumlah permintaan 34, keuntungannya 340.000. Untuk stik tempoyak jumlah permintaannya itu 33, keuntungannya 308.000. Untuk keripik kentang jumlah permintaannya 17, keuntungannya 170.000. Untuk cheese squid jumlah permintaannya 25, keuntungannya 300.000. Maka total permintaan dan keuntungannya itu jumlah permintaannya 141, keuntungannya 1.438.000. Oh iya. Nah, di sini didapat kesimpulannya berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan metode Monte Carlo dan algoritma linear pemberhentian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memperkirakan keuntungan penjualan makanan mahasiswa matematika. Proses simulasi yang dilakukan melalui pembangkitan bilangan acak dan pemetaan probabilitas mampu menggambarkan variasi permintaan secara realistis sesuai dengan kondisi yang tidak pasti di lapangan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total perkiraan keuntungan penjualan seluruh produk mencapai 1.438.000 per minggu, dengan cireng memberikan keuntungan tertinggi dan keripik kentang terendah. Sekian dari presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan yang ingin bertanya. Kan tadi kan ada algoritma yang dibangkitkan apa? Yang pakai modul apa? A dikali x n tambah c dikali mod m ke atas. Yang hasil dari x n tambah 1 itu digunakan untuk apa? Untuk
bilangan acak ini. Di yang masalah yang di selanjutnya itu kayak nggak ada dekat pakai pemilihan selanjutnya. Hasilnya itu kan tadi kan ya maksudnya bilangan kan untuk memperhitungkan keuntungan tadi kan nggak dipakai kayak kalau tadi yang X salah satu itu kan. Kami kurang paham Bang, jadi kami nanya bahasanya. Yang ini dipakai untuk buat apa gitu? iya. XN plus C-nya Untuk udah terpasangkan semua ya? Oh, coba cuman buat ini. Terus habis itu ini nanti dimasukin penghitungan probabilitas ya. Coba next. Di sini ya. Masing-masing itu beda-beda kan? Yang 7 di mana tadi 7? Ah, ini 7. Ini nih. Dimasukin ke sini semua. Ini berarti yang 15 tadi kan udah semua tersebar di kolom yang sebelumnya, di tabel yang sebelumnya. Ini buat yang Bacinas. Coba ke slide sebelumnya lagi. Ini ya Bacinas berarti yang ini Ibu mohon izin Ibu. ya Ridho. Itu mohon izin Bu, boleh kembali ke pertanyaan si Ebit yang di bagian XN plus 1-nya tadi. Nah ini tuh Bu, tujuannya maksud Ebit itu gunanya XN plus C ya? Enggak XN plus 1. XN plus 1 Hasil gunanya itu untuk apa bahkan kan untuk mencari keuntungan dia pakai probabilitas kumulatif dikali dengan permintaan. Nah kalau yang di sini yang ditanya XN plus 1-nya atau XN plus C? XN plus 1-nya. XN plus 1-nya itu untuk menentukan bilangan acaknya. Bilangan acak gunanya untuk apa? untuk nanti untuk interval untuk menentukan probabilitas dari penghasilan keuntungan dari setiap jenis produknya tadi. Jadi nanti misalnya ada 7 hari kita bisa tuh ngambil, mohon izin Ibu, ini kan X1. Kita misalnya mau ngambil 7 hari, boleh dari sini kita ambil 40, 47, 34, 41, 48 sampai 75 gitu. 7 hari. Misalnya 15 hari bisa kita ambil sampai ini. Itu tujuannya. Cuma 4 untuk X4. Tujuannya. Saya tuh kalau orang ini mungkin 4 hari gitu. Itu boleh sampai 4 ya. Untuk memperhitungkan hasil keuntungannya nanti. Gitu. Kelompoknya Ebit gimana? Masih ada sedikit apa gitu boleh dibahas di. Kami kan pakai yang ini Bu, yang di buku yang kan ibu kan dia nyari keuntungannya pakai apa probabilitas dari Jenisnya Bu. jenisnya itu dikali dengan permintaannya. Di Mm-mm. sini kan dia probabilitasnya udah ketemu tuh dihitung pakai yang apa yang waktu menentukan probabilitas kumulatif dengan probabilitasnya Bu. Jadi itu di probabilitas kumulatifnya kami kalikan dengan jumlah permintaan per minggunya. Kami ngitungnya kayak itu. Ebit ngikutin langkah ini kan yang waktu Ibu jelasin kemarin itu. Iya. Memang sebenarnya kan probabilitas kumulatifnya duluan dihitung kan. Iya. Kalau kelompok ini Dia juga. sama aja kan. Tapi kami lihat di buku kan Heeh. juga nggak dikasih tahu Bu, kayak yang nyari apa X sampai X100 itu kayak nggak kepake bukan dilihatnya, cuma untuk Kepake ini coba. Memasangkan bilangan hitam aja Bu jadinya cuma. Dibatasi ini. Nah, ini dipakai di sini. Di angka acak. Maksudnya ini bikin maksud 40 lah, 40 4734. Nah itu nanti dipakai kemana? Itu oke. Nanti kelihatan nanti di PPT kami Bu. Nggak di PPT-nya Daniel gimana? Kan yang presentasi kelompok ini coba. Sama aja sebenarnya. Karena itu juga dipakainya ini Bu. Nggak kepake. Coba lihat di slide berikutnya, nggak kepake ya yang ini. Yang angka acak ini nggak. Kalau yang ini kan kepake nih ya. Yang lain-lain yang selain yang kolom pertama. Nah, yang itu kemana? Nggak dipakai. Nggak ada, jadi yang itu terbuang ya. Angka yang 4 itu. Iya, kami ikutin. Ikutin yang di buku ya. Emang dia terbuang juga ya? Udah nggak. untuk penentuan X sampai 100 itu gunanya cuma gini aja kayaknya, cuma Dari angka acaknya. tapi angka acaknya nggak terpakai. Iya sih.
terpakai tapi ada yang kebuang, nggak terpakai semua kan? Ini terpakai nih. Ini kepakai 7 nih buktinya. Probabilitas nih Bu, probabilitas sudah Berarti kan kepakai. Tadi deh sih maksudnya. Ini kan kepakai berarti. Angka acak tadi kan yang nggak kepake tuh. ini angka acaknya. Ini kan angka acak kan 7, 33, 25, 15 ini kan angka acak bukan? Kepakai. Cuman ada di Permintaan diskuit. permintaan apa angka acak ini? Datanya. Coba yang sebelumnya. Ini kan angka acak nih kan ada 7 kan. Coba lihat yang sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini kan Yang permintaannya lah. Oh, 7 di permintaan ya. Kelompok ini nggak pakai angka acaknya ya? Yang di buku nggak dipakai, yang buku pakai itu Di buku dia pakai permintaan probabilitas sama permintaan. Makanya sebenarnya Kok dia nggak pakai angka acak ini? soalnya itu Bu, di buku juga kayak cuma dicari dimasukin ke dalam tabel untuk nyari yang Coba. permintaan itu juga nggak pakai. cuma sampai batas di angka acak aja dipakai. Tapi ini angka acak kayak gini. Iya. Terus Terus cuma sampai sini. Cuma sampai situ Bu, dimasukin. ini nggak ada fungsinya. Bisa gitu ya dia? Maksudnya nggak ada fungsinya kayak mana? Soalnya Bu, kami 40, 47, 34, 01 ini untuk menentukan nilai 15, 20, 45, 30-nya Bu. Jadi angka acak ini tetap berguna untuk menentukan ini budget proses penjualannya, target penjualannya. Ini nih ini hari pertama Bacinas itu maksimal target proses penjualannya tuh kan ini asumsi simulasi Bu. Iya. Kayak gitu maksudnya. Logika Rido masuk karena pikiran ibu juga dia ini benar nggak itu tuh permintaan dia atau prediksi atau target dia gitu loh. Kita mensimulasikan. Kemarin memang agak kurang detail ya. Sebenarnya kelihatan kalau kita balik lagi ke bagian awal di tahap ketiga. Menentukan range interval bilangan acak, membagikan bilangan acak, melakukan serangkaian percobaan simulasi, jumlah penjualan, data frekuensi masing-masing, menghitung, membuat range interval. Kan fungsi simulasi Monte Carlo ini kan prediksi ya. Nah, kalau sesuai dengan permintaan yang sudah ada di data berarti bukan prediksi. Itu berarti baru menghitung yang real. Nah, yang prediksinya belum dihitung oleh kelompok ini, harusnya pakai angka acak. Ini kan dia ada banyak nih. Angka acak, terus dia gunakan untuk menentukan range-nya kan. Tabel 4.18 ini kan nggak sama nada dengan yang sebelumnya, emang sama? Hah? Jumlah penjualan simulasi? Boleh nanya nggak Bu? Ya. Kalian yang ke nilai Bacinas yang 15, 20, 45, 30 itu kayak mana? Kan memang Itu kita ada Jualan permintaannya loh Bang. jualan Iya. Ada tiga betul. Oh, ternyata penjualan yang ada. ini udah kami jual gitu selama mapre. Nggak, jadi ada tabel mereka dari buku ini yang tidak ada yang bukan simulasi berarti real. Ada yang dalam kurung simulasi. Itu simulasi berarti berdasarkan target. Jadi kalau misalkan betul ini untuk yang real. Nah, untuk target atau prediksi yang simulasi itu di tabel 4.18. Ini kan dia bukan berdasarkan data real dia kan? Yang ini kayaknya prediksi, bukan data real. Yang 4.18 ini nggak real. Ini prediksi simulasi kan dia bikin dalam kurung simulasi. Nah, jadi cuma memang ya dia cuma pakai sampai X7 ya. Berarti dia tuh cuma X100 tuh cuma pamer aja, maksudnya cuma bisa nih sampai 100 algoritma kongruensial ini. Dia cuma pakainya sampai 7 X1 sampai X7 doang. Ibu itu
tentuan X1 sampai 90 itu tadi itu untuk menentukan misalnya kita mau mengetahui penjualan misalnya dalam 1 minggu itu penghasilannya berapa, keuntungannya. Kalau variabel acak itu sebenarnya berguna Bu. Jadi ketika kita misalnya dapat nih sampelnya itu banyak, kita untuk nentuin keuntungan selama 100 hari, itu bisa kita melihat dari angka acak yang kita dapat. Gitu. Bisa. Kalau ini kan dia cuma 7 hari, betul juga. Kalau emang mau tadi kan 15, berarti sampai ke 15. Tapi untuk yang jumlah penjualan ini berupa simulasi dari range-nya itu dari angka acak ditentukan ya kan. Kelompok Indo sudah seperti itu. Nah, kelompok yang belum tampil jadi seperti itu ya. Nah, berarti nanti ini ada revisi yang dikumpulkan seperti kuesioner itu yang ada revisi ya. PDF yang sudah direvisi. Ada lagi dari kelompok lain? Pokoknya yang misalkan di tabel yang Ibu berikan itu, kalau yang ada simulasinya berarti itu targetan. Kalau yang tidak ada dalam kurung simulasi itu realnya, data real. Nah, ini kan masih bermain di data real. Berarti belum masuk ke targetan atau prediksi. Ya bisa sih, betul. Kalau misalkan mau, tapi dia ini nggak sampai 100 hari, cuma sampai 7 hari. Kalau mau menggunakan sampai 100 bisa sampai ditambah lagi gitu ya. Kalau kelompok ini pakai sampai 15 berarti 15 hari atau 15 minggu berarti 15 minggu ya. Oke. Ada lagi dari Ananda semua yang mau memprediksi? Memprediksi. Minggu ya, bukan hari. Ya benar. Mereka minggu. Yang mau bertanya atau memberi masukan kepada kelompoknya Daniel? Berarti yang permintaan tuh kita targetin terserah kita aja maksudnya. Dengan range angka acak ini, berdasarkan range angka acak. Caranya gimana tuh biar dapat? Ya memang agak sulit dan di buku kita memahaminya ya. Sebenarnya kalau di itu kayak mana ngakalinya tadi malam itu ya? Iya Bu, kayak mana ya? Kok bisa gitu dari data yang di buku kok muncul dari 91, 30. Rupanya kalau kita bandingkan dengan ke tahap ketiga berkaitan dengan probabilitas itu dapat angkanya 15 tadi masuk ke bentarnya. Tapi ngaruh udah angka acaknya tuh. Ngaruh Bu. Di range-nya kan, bermainnya di range kan. 32,3 ya. Satu pertanyaan kami agak sedikit membingungkan. Di mana angka acak. Nah, ini halaman 41 ada kan Ibu share. Dia ini perkiraan keuntungan, berarti bukan lagi, kalau ini kan penghitungan keuntungan. Nah, yang digunakan di buku ini adalah untuk perkiraan keuntungannya gitu. Berarti disesuaikan, kalau datanya bulan berarti bulan, kalau tadi minggu, tadi ada yang mau pakai bulan katanya ya. Boleh, kalau mau pakai minggu ya udah minggu, kalau hari-hari gitu. Mungkin nanti untuk kelompok Rido yang sudah menghitung ya bisa menjelaskan untuk keterkaitan angka acak ini dengan penghitungan yang di tabel ini ya. Kalau Rido sudah menginikan, kalau Ibu kemarin kan sekilas aja kalau dari dasar dari simulasi Monte Carlo kemarin udah dapat sih kita logikanya ya, tapi pas masuk ke analisis kongruensial ini yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau pas kita pakai tabel bilangan random udah lumayan kan, udah masuk gitu, tapi pas di sini emang jadi kayak ada pertanyaan lagi, memang membingungkan lagi gitu. Ada beberapa yang perlu kita cek lagi dan dia tidak detail di sini menjelaskan, cuma ininya aja ya. Ntar dulu 47 nggak ada juga 37. Ya udah, oke. Ada lagi? Kami boleh nanya nggak Bu? Berkaitan dengan angka acak ini Bu, itu nanti bisa berulang Bu. Jadi misalnya 40, 47, 34, 41 itu nanti juga bisa berulang ke tahap misalnya ke variabel X1 yang lain, X yang lainnya, yang nanti X yang berlanjut, itu nanti ada perulangan angka di situ Bu. Jadi misalnya nih dengan kita menentukan misalnya itu terkait keuntungan, simulasi keuntungan. Oh iya, bisa. Ini bukan yang dengan replacement. Bukan, ini dengan replacement justru. Jadi setelah terambil angka acak itu kita kembalikan ke. Jadi beda dengan sampling, beda dengan yang teknik sampling itu kan kalau sudah terambil dia nggak boleh masuk lagi ke populasi, dikeluarin dulu. Kalau dia terpilih lagi skip, berarti skip ke nomor berikutnya. Kalau ini karena dia berupa prediksi keuntungan, jadi bisa jadi di hari ke-17 itu sama dengan hari ke-39. Makanya boleh, jadi dia dengan with replacement. Jadi angka yang sudah keluar itu boleh dikembalikan ke populasi, bisa terambil lagi gitu. Itu perbedaannya dengan yang
without replacement ya, yang kemarin kita pelajari di type sampling. Sama yang kemarin kita pakai tabel bilang random, itu kan kalau sudah, ya udah gitu ya. Cuman bisa juga kalau diterapin tabel bilang random biasa, yang terambil lagi itu bisa juga, tergantung tujuannya lah ya. Oke, mungkin itu. Ada lagi? apa namanya, kami itu takutnya tuh, kok kami merasa takut nggak jadilah Bu. Kami tuh, apa namanya, tadi tuh kami nanya tapi itu belum dapat jawaban dari mereka, ya katanya tuh jawaban mereka tuh ya ini dapatnya hasil dari apa namanya, penjualan katanya yang 15 hari itu. Nah kami coba boleh jelaskan lagi maksudnya biar kita sama-sama memahami, ketemu nanti. Enggak, mereka udah mengakui bahwa ini memang permintaan. Memang mereka belum melakukan yang prediksi yang sesuai buku ini. Jadi nanti revisi, silakan dikumpulkan yang revisinya ya. Oke, silakan ditutup kalau tidak ada lagi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sama. Terima kasih pada kelompok Daniel yang sudah mempresentasikan dengan baik untuk kasus penjualan makanan ya di prodi matematika, yang mana konsumennya adalah mahasiswa matematika. Aplaus buat kelompok Daniel.